Baik, kita mulai teman-teman ya. Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi untuk pertemuan kelas kita siang hari ini ya di mata kuliah Object Oriented Programming. Detik-detik apa namanya sesi berakhir untuk mata kuliah Object Oriented Programming. Mungkin secara administratif next week ya, minggu depan itu kan pertemuan ke-15. Nah, tapi kita ada dua pertemuan yang tertinggal, nah itu nanti akan dijadwalkan. Salah satu di antaranya adalah sesi guest lecture. Nah, di sesi guest lecture itu saya set nanti kemungkinan adalah pertemuan terakhirnya. Jadi minggu depan secara administratif, secara jadwal adalah jadwal terakhir. Kemudian karena sesi ke-16 adalah sesi ujian akhir semester ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita masih ada dua pertemuan yang tertinggal karena izin dan hari raya beberapa waktu lalu. Kemudian nanti sesi guest lecture di situ akan saya terangkan ya, kira-kira ujian akhir semesternya akan seperti apa. Nah, karena ujian akhir semesternya kan materinya kurang lebih kebanyakan konseptual ya, mulai dari clean code, kemudian solid principle yang kita pelajari hari ini ya. Ini adalah episode kedua tentang solid principle. Kita akan bahas prinsip-prinsip dari solid yang minggu lalu sudah kita bahas baru 2 poin ya kan. Baru single responsibility principle dan open closed principle. Nah, kemudian setelah solid nanti saya rencananya akan perkenalkan juga teman-teman dengan desain pattern ya. Tapi kalau apa namanya materi dari dosen koordinator sebenarnya cukup solid saja. Setelah UTS itu cukup solid. Nah, tapi saya kenalkan teman-teman dengan clean code, kemudian solid terutama, dan nanti setelah solid adalah saya perkenalkan dengan desain pattern. Jadi clean code itu ibaratnya adalah panduan ketika teman-teman panduan mikroskopis lah ya. Ketika teman-teman bikin sebuah project dengan code ya, software engineering project dalam satu file, gimana cara penulisan yang rapi, yang benar, penulisan penamaan variabel, membuat function, membuat kelas itu harus seperti apa kalau dalam object oriented programming ya, metode dan atribut yang ada di dalamnya seperti apa itu dibahas secara mikroskopis dalam clean code. Kemudian solid principle itu adalah design principle, di mana design principle itu sama fundamental filosofis juga ya. Bahkan beberapa design principle itu sifatnya mindset tool ya, mindset toolkit. Jadi pengarahan untuk teman-teman developer itu punya mindset bagaimana menyikapi suatu problem dan merumuskan solusinya. Nah, itu adalah design principle secara general dan sifat-sifat dari design principle secara umum kita sudah bahas juga ya di pertemuan sebelumnya tentang solid episode yang pertama. Kita kenalan juga dengan GRASP ya kan, contoh design principle dalam object oriented programming. Nah, design principle itu sifatnya memang abstrak ya. Yang pertama abstrak, jadi tidak memberikan detail implementasinya kayak apa, teknisnya kayak apa itu nggak dikasih tahu ya dalam prinsip-prinsip desain. Karena tools teknologinya berkembang sangat banyak dan mungkin implementasinya akan berbeda satu sama lain, ya kan? Kemudian selain abstrak, dia juga sifatnya general, umum, bisa diaplikasikan ke semua bahasa pemrograman, ke semua tech stack yang ada, ke semua framework yang ada. Nah, jadi sifatnya eh, abstrak, general, fundamental, jadi memang benar-benar core ya, basic, dan informatif. Nah, dia memberikan reason, alasan kenapa desainnya harus begini, kenapa desainnya harus begitu, bagaimana yang benar, bagaimana yang menyalahi prinsip. Nah, itu adalah desain principle yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Secara singkat kita senggol juga tentang desain principle grasp, kemudian desain principle solid yang kita utamakan. Nah, dua pertemuan ini kita akan coba selesaikan tentang solid principle. Sebelumnya kita sudah bahas tentang solid principle, 2 poin, 2 prinsip utama dari solid sudah kita bahas. Yang pertama adalah poin S-nya adalah single responsibility principle, dirumuskan oleh Uncle Bob, tapi sebenarnya single responsibility principle itu mengacu pada konsep yang sudah ada sejak mungkin tahun 70-an 80-an ya, yaitu konsep cohesion. Dan single responsibility principle itu mengambil ataupun merujuk pada functional strong cohesion, ya kan? Masih ingat ya? Kohesi itu adalah derajat keterikatan antar elemen yang ada dalam suatu
modul ya, suatu modul. Nah, kalau kita tarik ke dalam object oriented programming, maka yang disebut cohesion itu adalah bagaimana keterikatan, kemelekatan antara setiap atribut yang ada di dalamnya, baik itu di dalam kelas ya, baik itu atribut berupa member data ataupun berupa member function atau method. Nah, dalam satu kelas seharusnya punya atribut-atribut yang saling terkait, punya satu visi, punya satu misi. Kalau bahasanya Uncle Bob adalah punya satu responsibility, punya satu tanggung jawab, satu tujuan khusus. Kalau ada atribut yang berbeda, ya, yang tidak sejalan, misalnya dia melakukan tugas yang lebih spesifik atau dia melakukan tugas yang depend kepada teknologi lain, nah itu better dipisahkan. Kita buat kelas lain ya, atau dia dipindahkan ke kelas lain yang sudah eksis. Nah, kurang lebih seperti itu. Single responsibility principle ini adalah salah satu acuan yang penting, terutama dalam pilar object oriented programming, yaitu encapsulation. Ketika teman-teman merumuskan sebuah kelas, nah pastikan elemen-elemen, atribut-atribut yang ada di dalamnya itu memang memiliki keterikatan satu sama lain, memiliki tujuan yang sama, memiliki fungsi yang sama. Nah, misalnya atribut-atribut itu tujuannya untuk mendefinisikan kelasnya itu apa ya, berarti semuanya harus berupa data-data atau atribut metode yang berkaitan dengan definisi data dari sebuah kelas. Tapi kalau misalnya ada atribut-atribut yang tugasnya lain, misalnya mengakses kelas lain atau misalnya mengakses data terkait kelas X terhadap kelas Y. Misalnya saya punya kelas user, di dalam kelas user itu saya pengen listing ya, pengen melisting atau mendata ya, mendata kira-kira daftar kendaraan apa yang dia miliki misalnya, atau daftar belanjaan apa yang ada di keranjang belanjaan dia. Nah, ini kan tidak menjelaskan user secara spesifik ya. Maka seharusnya atribut itu harus dikeluarkan dari kelas user misalnya. Kita buat kelas baru, di mana kelas baru itu punya tujuan menghubungkan antara kelas user dengan kelas keranjang belanja misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah prinsip single responsibility principle, yang mana tidak lain tidak bukan adalah functional strong cohesion. Kemudian yang kedua adalah O ya, open closed principle. Nah, ini adalah salah satu prinsip dalam solid yang menurut saya menarik ya, fundamental, berkelas, dan namanya pun ada marketingnya sedikit ya, open closed principle, buka tutup ya, prinsip buka tutup. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ketika kita punya sebuah entitas dalam software, kalau kita tarik dalam object oriented programming, entitasnya berarti ya yang dimaksud adalah kelas, ya kan? Kelas, objek, dan banyak hal dalam programming secara umum seperti function, modul, package, dan lain-lain. Itu seharusnya open for extension tapi closed for modification, ya kan? Open close principle menyatakan bahwa open for extension dan closed for modification. Artinya, sebuah entitas dalam object oriented programming, misalnya kelas, itu seharusnya dia open for extension, selalu terbuka terhadap penambahan fitur baru, perubahan ya, terbuka terhadap perubahan. Bisa ditambahkan fitur-fitur baru, bisa dihubungkan dengan kelas-kelas lain, misalnya kalau dalam relasi object oriented programming, tapi dia memang terbuka pada terbuka pada extension tapi close for modification, tertutup terhadap perubahan. Jadi kalau sudah dibentuk running di production misalnya jangan diotak-atik. Nah, ini menarik ya. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan extension, kita bisa mengextend fitur sebuah kelas tapi tanpa melakukan modifikasi, ya kan? Kalau kita extend fitur, mau nggak mau pasti modifikasi. Kalau kita modifikasi, pasti kita extend fitur, ya kan? Sementara kalau kita tidak boleh modif, kan close for modification ya, nggak boleh modif ya. Kalau kita modif, nggak boleh modif. Kalau kita nggak boleh modif, gimana caranya mau extend fitur, ya kan? Nah, ternyata setelah kita uji coba dan kita pelajari minggu lalu ya, yang dimaksud open for extension, close for modification, ini adalah bagaimana implementasi dari penggunaan pilar object oriented programming yaitu abstraction, terutama
penggunaan abstrak, kelas, dan interface, plus juga pemanfaatan pilar polymorphism, ya kan? Terutama semua polymorphism ya, semua tipe polymorphism. Tekniknya adalah bagaimana method overriding, method overloading, dan juga generic programming. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemarin sudah kita bahas dua prinsip dari solid principle. Nah, sekarang lanjut, masih ada tiga prinsip dari solid principle yang hari ini akan kita coba tuntaskan ya. Setelah single responsibility principle dan open closed principle, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga yaitu L, Liskov substitution principle. Ini juga salah satu prinsip yang menarik ya, yang ada dalam solid principle. Well, solid principle eh, memasukkan Liskov substitution principle ke dalam solid ini merupakan salah satu apa ya, salah satu keputusan yang tepat kalau kalau menurut saya pribadi ya. Salah satu keputusan yang menarik juga karena Liskov substitution principle ini mengajarkan bagaimana subtyping ya dalam software engineering itu bisa juga diumpamakan sebagai subclass dalam object oriented programming. Nah, apa maksudnya? Nah, kita coba langsung masuk ya ke Liskov substitution principle. Nah, lagi-lagi Liskov substitution principle ini adalah nama rebranding yang dilakukan oleh Uncle Bob. Nama asli dari prinsip ini itu sebenarnya adalah behavioral subtyping yang dicetuskan oleh Barbara Liskov. Awalnya di tahun 87 di conference ya, keynote-nya dia menyatakan tentang behavioral notion of subtyping. Kemudian di tahun 94 papernya muncul bersama Wing Janet, dan paper itulah yang menjadi acuan tentang behavioral subtyping yang di kemudian hari di tahun 2000-an itu dimasukkan di tahun 2004 ya dimasukkan oleh Michael Feather ke dalam Solid Principle. Nah, dia masukkan ke Solid Principle karena ditulis oleh Uncle Bob Robert Martin dalam berbagai tulisannya ya di blog ataupun di jurnal Java maupun C++. Nah, dengan nama Liskov Substitution Principle. Nah, sehingga jadilah ya prinsip ini sebagai Liskov Substitution Principle untuk menghormati Barbara Liskov. Tapi nama awal dari prinsipnya adalah behavioral subtyping. Nah, itu dari Barbara Liskov. Sama halnya ketika Isaac Newton ya merumuskan hukum apa kelestarian energi, hukum kekekalan energi, dia kan tidak menyebut hukum Newton ya kan, tapi dia sebut mungkin kekekalan energi barangkali ya. Nah, tapi yang menyebutkan sebagai tiga hukum Newton itu adalah orang-orang setelahnya yang mungkin membaca papernya, terinspirasi dengan papernya Newton ya kan, dan memang hukum Newton itu revolusioner sehingga karena revolusioner sangat apa namanya baru pendekatannya waktu itu ya kemudian dikasih namalah hukum Newton. Nah, begitu pula dengan Liskov substitution principle. Nama Barbara Liskov dimasukkan sebagai nama prinsipnya oleh Uncle Bob, Liskov Substitution Principle. Nah, secara umum Liskov Substitution Principle ini apa yang dimention oleh Barbara Liskov? Yang dimention adalah seperti yang ada di slide ya, teman-teman bisa baca, subtypes must be substitutable for their base types without altering the correctness of the program. Artinya, secara harfiah, subtipe itu seharusnya bisa menggantikan peran ataupun menggantikan fungsi dari base tipenya, tipe dasarnya, tanpa mengubah ketepatan dari hasil algoritma yang menggunakan base tipe itu. Nah, maksudnya gimana? Kalau ini kita masukkan ke dalam paradigma object oriented programming, yang dimaksud subtipe itu bisa jadi adalah subclass. Subtipe di sini kalau dalam object oriented programming bisa kita bayangkan sebagai subclass atau child class atau derived class, kelas turunan atau kelas anak. Jadi kelas anak itu seharusnya bisa menggantikan parent class-nya, base class-nya ya, atau main class-nya, kelas induknya, kelas parent-nya, tanpa mengubah ketepatan dari algoritma yang menggunakan parent class-nya tersebut. Nah, jadi itu yang diusung oleh Barbara Liskov di tahun 90-an. Dalam Hoare Logic,
simbolnya itu teman-teman bisa dapatkan ini di papernya ataupun di Wikipedia, sepertinya juga ada disebutkan ya. Itu tertulis seperti ini. Hukum dari Barbara Liskov, behavioral subtyping. Artinya apa? Hoare logic secara simbolis ini bisa diartikan sebenarnya artinya yang tadi sudah kita bahas ya. S kurang dari sama dengan T itu artinya adalah S itu adalah maksudnya adalah ketika kita punya sebuah kelas namanya S, kelas S itu kurang dari sama dengan T, artinya kelas S itu adalah turunan dari kelas T ya. Kalau ini kita tarik ke dalam pemahaman object oriented programming, maka kelas S itu turunan atau anak atau kelas subkelas dari kelas T. Jadi T itu parentnya. Nah, maka apa yang terjadi? Itu ada A terbalik. A terbalik itu adalah apa namanya? For all ya. For all eh, identifier artinya adalah untuk semua ya, untuk semua elemen. Untuk semua X titik 2T itu artinya untuk semua objek X, di mana objek X itu adalah instantiate dari kelas T. Jadi objek X itu adalah objek yang dibuat dari kelas T. Kelas T adalah superkelas dari kelas S. Ya kan? Parentnya kelas S. Jadi untuk semua objek X yang dibuat dari kelas parentnya, kelas parent T, titik PX. Nah, PX itu artinya adalah semua atribut-atribut yang dimiliki oleh si objek X. Nah, jadi kalau kita baca secara penuh, untuk S turunan dari kelas T, maka untuk semua objek X yang dibuat dari kelas T, semua atributnya, nah kurang lebih gitu ya, potongan artinya ya, kemudian dilanjutkan, ada panah, kemudian identifier for all lagi, for all Y, di mana Y itu adalah objek Y yang dibuat dari objek S, nah, Y titik 2S ya, objek Y, untuk semua objek Y yang dibuat atau diinstantiate dari objek S, dot P dalam kurung Y, artinya atribut-atribut yang dimiliki oleh si Y. Nah, artinya secara umum ya, secara lengkap, S itu misalnya ada S turunan dari kelas T, maka semua atribut-atribut dari X, di mana X itu adalah kelas T, kelas parent, itu bisa saling menggantikan dengan semua atribut-atribut yang dimiliki kelas Y, di mana kelas Y itu adalah instantiate atau objek dari kelas S. Nah, kurang lebih begini. Nah, untuk lebih clear-nya mungkin akan saya contohkan dengan diagram UML di slide berikutnya. Ini adalah apa yang dimention oleh Barbara Liskov dalam behavioral subtyping dan kemudian diterjemahkan Uncle Bob dalam object oriented programming paradigm. Nah, dalam paradigma object oriented programming, subtyping itu bisa kita artikan sebagai subclass. Behavioral subtyping berarti behavior, perilaku dari subtyping, subclass. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa behavioral subtyping itu artinya jika suatu subclass itu seharusnya bisa saling menggantikan dengan suatu parent class, superclassnya, tanpa mengubah ketepatan dari algoritma yang menggunakan objek dari parent classnya. Nah, contohnya seperti ini. Misal saya punya dua buah kelas, kelas car dan kelas sports car, UML diagram ya teman-teman ya. Kemudian ada relasi panah dengan segitiga terbuka, artinya inheritance, ya kan? Berarti car itu adalah superclass dari sport car. Sport car itu adalah subclass dari car. Nah, ketika kita memiliki hubungan seperti ini, maka kita lihat ke behavioral subtyping principle. Menurut prinsip behavioral subtyping, apakah benar bahwa car itu adalah parent dari sports car? Begitu pula sport car, ini apakah benar-benar subclass dari car? Nah, kita bisa lihat dengan prinsip behavioral subtyping atau Liskov substitution principle itu dengan melihat atribut-atribut yang ada, dengan melihat objek yang nanti dibuat dari kelas sport car, apakah dia bisa menggantikan dari objek kelas car. Nah, kurang lebih begitu. Jadi misalnya, ketika saya punya function misalnya, saya punya function atau punya algoritma sesuatu lah ya, nggak harus function tapi sesuatu, entah itu cuman perkalian, pembagian, sederhana saja. Saya punya function, functionnya itu
saya masukkan objek dari car, ya, objek dari car, objek dari parent class-nya, saya masukin ke function, kemudian objek dari car itu bisa ngebut misalnya. Jadi functionnya itu function untuk mempercepat gerakan atau mempercepat apa namanya velocity kecepatan dari mobilnya misalnya. Jadi function untuk accelerate, mempercepat. Jadi ketika objek dari mobil saya masukin ke function yang saya punya, accelerate misalnya, mobilnya akan ngebut misalnya. Jadi fungsinya itu nambah misalnya nitro maybe atau jet ya. Jadi dia bisa ngebut. Nah, kemudian saya masukkan objek dari sport car ke dalam function accelerate. Seharusnya menurut Liskov substitution principle, objek dari car ketika dimasukkan ke function accelerate dia akan ngebut, maka objek dari sport car ketika dimasukkan ke dalam function accelerate dia juga harusnya bisa ngebut. Kenapa? Karena sport car itu turunan atau subclass dari car. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau objek dari parent class-nya si car ini kita masukkan ke dalam function accelerate, dia ngebut, maka seharusnya ketika car punya subclass child class sport car, objek dari sport car ini ketika saya masukkan ke dalam function accelerate, dia juga bisa ngebut. Nah, itulah yang ingin dipastikan oleh Liskov substitution principle. Pastikan ketika teman-teman membuat inheritance connection ya, inheritance relation, child class atau subclass itu objeknya bisa menggantikan ya, atribut-atributnya bisa menggantikan objek dari parent class. Nah, seperti itu kurang lebih ya, bisa dipahami ya. Kecuali misalnya saya punya function accelerate, kemudian saya masukkan objek dari kelas animal misalnya. Nah, maka animalnya nggak bisa ngebut. Wajar. Kenapa? Karena animal tidak ada hubungannya dengan car maupun sport car. Kemudian saya masukkan objek dari kelas buah-buahan misalnya, dari kelas fruit, saya masukin ke dalam function accelerate, ya tentunya dia nggak bisa ngebut juga. Ya kan? Yang bisa ngebut hanya objek dari car. Nah, karena objek dari car dimasukin ke function accelerate dia bisa ngebut, maka seharusnya objek dari sport car itu juga bisa dimasukkan ke dalam accelerate function dan dia ngebut. Kenapa? Karena sport car itu adalah child class, subclass, derived class, turunan ya, anak dari kelas car. Nah, kurang lebih begitu. Itulah yang ingin disampaikan oleh apa namanya Barbara Liskov ya dalam behavioral subtyping yang kemudian di rebranding dalam Solid sebagai Liskov substitution principle di tahun 2000-an. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dengan menggunakan Liskov substitution principle, ini teman-teman developer terutama ya, uh, bisa memastikan apakah memang benar suatu kelas itu child atau turunan dari kelas lainnya. Nah, apakah benar sport car itu turunan dari car? Ya kita cek apakah objek dari sport car ini bisa menggantikan peran dari objek car. Nah, apakah misalnya animal dengan animal class parent, ada animal, ada gajah misalnya. Kelas gajah, ya kan? Gajah kan spesiesnya banyak, saya bisa jadikan satu kelas. Ada animal, ada kelas gajah. Nah, apakah gajah itu turunan dari kelas animal? Itu kita bisa uji dengan behavioral subtyping ini. Kita bisa cek apakah objek yang dibuat dari kelas gajah itu bisa menggantikan peran objek dari animal. Misal, objek dari animal ini, misalnya ya, saya kasih beberapa behavior, dia bisa jalan misalnya. Kelas animal, objek yang dibuat bisa jalan, punya metode jalan. Kelas gajah, dia juga punya metode jalan. Maka ketika saya buat objek dari kelas gajah, dia bisa jalan dan dia bisa menggantikan peran dari objek kelas parentnya, yaitu kelas animal. Make sense ya? Kecuali kalau misalnya kelas animal ini saya kasih behavior terbang misalnya. Animal ini terbang. Kelas gajah turunan dari animal, sementara gajah nggak bisa terbang. Nah, maka ini ada yang salah dengan hubungan inheritance ini. Bisa jadi parentnya yang salah, definisi apa namanya behaviornya, atau bisa juga behaviornya dari subclassnya, gajahnya yang salah. Nah, itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan Liskov substitution principle. Nah, salah satu common problem yang diangkat ya dalam Liskov substitution principle atau behavioral subtyping ini itu adalah square rectangle
atau circle ellipse problem. Nah, problemnya sederhana. Untuk menguji apakah benar square itu rectangle, apakah square itu rectangle, apakah persegi itu persegi panjang, rectangle kan persegi panjang ya. Apakah persegi itu persegi panjang? Begitu pula apakah lingkaran itu adalah elips? Nah, tentu ini debatable ya. Mungkin teman-teman ada yang menganggap ya square adalah persegi panjang. Kenapa? Ada banyak alasan. Misal, jumlah sisinya sama. Square itu ada 4 sisi. Rectangle juga 4 sisi. Jumlah titik sudutnya juga sama. Rectangle punya 4 titik sudut. Square juga punya 4 titik sudut. Bahkan sudutnya pun sama besarnya ya. Rectangle 4 titik sudutnya memiliki besar 90 derajat. Begitu pula square, 4 titik sudutnya pasti 90 derajat. Kemudian cara menghitung luasnya. Sama juga, rectangle kan panjang kali lebar ya, di mana itu adalah sisi kali sisi, sama dengan luasnya square. Perbedaannya hanya rectangle itu punya sisi yang lebih panjang dibandingkan sisi yang lain. Jadi ada sisi yang lebih panjang dan juga ada sisi yang lebih pendek. Nah, perbedaannya hanya itu. Sementara square, sisi keempat sisinya sama panjang. Ya kan? Nah, ini permasalahan ini menarik. Lagi-lagi saya jelaskan kepada teman-teman bahwa desain prinsipal termasuk solid itu hanya panduan filosofis ya, philosophical guide. Interpretasinya tergantung dari bagaimana teman-teman memandang suatu problem, ya kan? Nah, sekarang ada problem nih. Apakah square itu rectangle? Kalau dilihat dari sudut matematis ya kemungkinan iya, square adalah rectangle. Kenapa ya? Karena tadi alasannya ada banyak ya. Kesamaannya ada banyak. Perbedaannya hanya rectangle punya salah satu sudut yang salah satu sisi yang lebih panjang dari sisi yang lain. Kalau kita hitung diagonalnya, cara ngitungnya sama, ya kan? Kita bisa pakai Pythagoras misalnya yang paling simpel. Cara ngitung kelilingnya juga sama. Dijumlahkan aja ke 4 sisinya, ya kan? Nah, begitu pula kasus circle ellipse. Apakah circle itu ellipse? Apakah lingkaran itu ellipse ya, oval? Nah, ini kalau kita pandang dari sudut matematis ya sama alasannya dengan square dengan rectangle. Circle juga dia punya sisi yang unlimited, ya kan? Sisinya dianggap unlimited. Kemudian ellipse juga unlimited. Dia punya sudut putar 360 derajat, sama. Kemudian ellipse bedanya hanya ellipse punya diameter yang berbeda untuk setiap titik sudutnya. Ada diameter terpanjang dan ada diameter terpendek, ya kan? Bedanya hanya itu aja, selebihnya sih sama. Nah, gimana kita apa namanya menggunakan prinsip Liskov substitution principle untuk menanggulangi permasalahan ini? Kalau kita anggap, nah kita anggap dulu bahwa square itu adalah rectangle atau circle adalah ellipse. Maka kalau saya masukkan ke dalam code kurang lebih seperti ini mungkin ya, ini interpretasi developer terhadap sebuah problem ya. Misalnya interpretasi saya. Jadi rectangle itu adalah parent dari square. Misalnya ya, kalau kita anggap bahwa square itu memang rectangle is a relationship itu kan inheritance teman-teman ya, masih ingat ya. Jadi kalau square is a rectangle, square itu adalah rectangle, itu berarti artinya square itu inherit dari rectangle. Hubungan square dan rectangle itu inheritance. Square itu subclassnya, rectangle itu parent classnya, ya kan? Nah, kalau kita code seperti ini, misal nih, saya punya kelas rectangle, saya deklarasikan bahwa rectangle itu punya lebar dan panjang. Kemudian dia punya beberapa metode, misalnya set width untuk atur lebar dan set height untuk atur tinggi. Ini nggak masalah ya. Dan ini sederhana. Bener ya, seharusnya sih bener. Nah, kemudian saya punya kelas kedua, subclassnya yaitu square. Di mana kelas square itu inherit terhadap kelas rectangle. Dia subclass dari rectangle. Nah, masalah muncul di sini. Ketika kelas square itu melakukan overriding terhadap metode set width dan set height. Di mana set width kalau di rectangle itu dia mengatur lebar, set height itu hanya mengatur tinggi. Tapi yang dilakukan kelas square, karena square itu seperti yang kita tahu, dia punya panjang dan lebar yang sama. Panjang dan lebar yang sama. Nah, yang pertama, dia mengoverride metode set width, bukan hanya men-set ya, mengatur value lebarnya, tapi juga panjangnya diatur.
Jadi ketika kita set width square 4, maka panjangnya pun jadi 4. Kemudian ada juga metode set height, di mana set height ini mengatur height dan juga width-nya diatur. Ini akan menjadi problem yang pertama, inkonsistensi data. Inkonsistensinya di mana? Misal, saya punya rectangle, karena width dan height ini protected, maka dia bisa diwariskan kepada anaknya, ya kan? Masih ingat ya teman-teman ya? Maka class square ini juga punya width dan height, panjang dan lebar. Nah, inkonsistensi datanya di mana? Kalau kita buat objek dari rectangle, set width otomatis akan set width-nya aja, height-nya nggak diatur, ya kan? Tapi kalau kita buat objek dari class square, kemudian kita panggil metode set width, maka height-nya juga diatur. Misalnya saya bikin objek dari class square, kemudian saya panggil set width 100 misalnya. Jadi lebarnya 100. Maka panjangnya juga akan jadi 100, ya kan? Kemudian setelah saya set width-nya 100, yang mana dia mengatur height-nya juga 100, saya panggil metode set height. Set height-nya 20 misalnya. Maka panjangnya berubah jadi 20, tapi lebarnya pun berubah jadi 20. Jadi yang persegi yang sekarang kita punya, square objek yang kita punya, itu sekarang panjang dan lebarnya 20. Kenapa? Karena metode set height itu melakukan perubahan state atribut width. Bukan hanya height saja, tapi width-nya juga dirubah. Nah, itu yang pertama, inkonsistensi data. Yang kedua, kesalahan menurut Liskov substitution principle adalah class square itu dia merubah ya metode set width-nya itu seharusnya hanya merubah lebar saja, tapi dia menambahkan algoritma untuk merubah juga panjangnya. Nah, ini melanggar prinsip Liskov substitution principle. Pelanggarannya adalah dengan melakukan seperti ini, dengan metode set width yang juga mengatur height, metode set height yang juga mengatur width, ya, set panjang tapi dia mengatur lebarnya juga, maka objek yang terbentuk antara square dan rectangle itu pasti akan berbeda, ya kan? Kalau rectangle kita mau set lebar dan panjangnya jelas metodenya. Kalau mau lebarnya berarti kita bisa panggil metode set width. Kalau mau update height-nya kita bisa panggil set height. Sementara kalau di metode set width dan set height dari square itu dia melakukan perubahan ke semua atribut width dan height sekaligus. Nah, ini adalah problem kalau menurut Liskov substitution principle. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa square itu sebenarnya bukan rectangle. Kalau kita lihat dari teknis implementasi kodenya seperti ini. Square bukanlah rectangle. Nah, bagaimana implementasi yang seharusnya untuk memenuhi prinsip Liskov substitution principle? Nah, lagi-lagi interpretasi developer ya. Nah, saya interpretasikan kita bisa manfaatkan fitur inheritance. Bukan square inherit terhadap rectangle, tapi rectangle dan square itu adalah kelas yang berbeda, tapi memiliki parent class yang sama, yaitu misalnya shape atau bangun datar lah. Dimana di shape bangun datar itu kan general ya, siapapun bisa inherit terhadap shape, mau lingkaran, mau segitiga, apalagi prisma, bukan prisma, bangun bangun ruang ya, apa namanya, trapesium ya dan lain-lain bisa menginherit kelas shape atau bangun datar. Nah, maka solusinya square is not rectangle. Kalau kita lihat dia menyalahi Liskov substitution principle ya, maka square bukan rectangle, tapi dia berhubungan. Hubungannya gimana? Ya kita bisa gunakan inheritance seperti ini. Square is not rectangle, tapi square is a shape. Rectangle juga is a shape. Nah, sehingga hubungannya is a relationship atau inheritance. Rectangle inheritance terhadap shape, square juga inheritance terhadap shape. Shape menjadi parent class-nya dari rectangle dan square. Sehingga kalau hubungannya seperti ini, maka shape itu adalah parent-nya. Misalnya dia punya metode abstrak ya, kebetulan di sini saya buat abstrak get area untuk mencari luasnya misalnya, mencari luas ya. Kemudian ada kelas rectangle itu menginherit kelas shape, begitu pula kelas square menginherit kelas shape. Rectangle dia punya dua atribut, private ya, lebar dan panjang. Metodenya ada set width, set height, dan get area.
Gate area ini untuk menentukan luas persegi panjang, yaitu lebar kali panjang, ya kan? Panjang kali lebar. Kemudian di class square, dia punya satu atribut aja, yaitu sisi. Nah, di mana untuk mengatur value dari sisinya itu seberapa panjang bisa menggunakan metode set side. Nah, maka dia akan ngatur tuh side atau sisi dari square tersebut. Gate areanya adalah sisi kali sisi. Nah, seperti ini adalah desain yang mengikuti ya Liskov substitution principle. Jadi alih-alih kita bisa mengevaluasi apakah suatu subclass itu adalah benar-benar subclass dari sebuah kelas parent. Apakah square itu adalah rectangle? Ya kita tinggal buktikan aja dalam kode ya. Dalam kode kita lihat apakah behaviornya sama atau tidak. Behavioral subtypingnya sama atau tidak antara subtipe dengan base type. Antara subclass dengan parent class. Nah kurang lebih begitu. Itulah yang disebut sebagai Liskov substitution principle. Intinya adalah ketika teman-teman mempunyai sebuah subclass, pastikan subclass itu bisa menggantikan secara penuh peran dan fungsi dari parent class-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa ya, misalnya sport car ini tidak bisa nih menggantikan fitur yang dimiliki oleh car. Artinya, kemungkinan sport car itu bukan turunan atau bukan subclass dari car. Nah, sama seperti ini. Menurut Liskov substitution principle, square itu harus bisa menggantikan rectangle. Ya kan? Square harus bisa menggantikan rectangle. Apakah square bisa menggantikan rectangle? Kalau kita buktikan dalam code ternyata tidak, maka ya kita harus cari cara kreatif ya untuk memaksimalkan implementasi dari prinsip Liskov substitution principle supaya kode kita memenuhi desain principle solid. Nah, caranya gimana? Ya, misalnya seperti ini. Ini salah satu alternatif aja ya. Saya pakai pilar Object Oriented Programming Inheritance, di mana karena square itu bukan inherit rectangle, tapi punya hubungan yang kuat, yang sama ya. Beberapa atributnya itu mirip, beberapa behaviornya itu mirip, tapi ada beberapa hal fundamental yang tidak sama. Yaitu sisi dari square itu sama panjang untuk keempat sisinya, sedangkan rectangle ada yang panjang, ada yang lebih pendek. Ya kan? Nah, maka rectangle dan square ini hubungannya adalah sama-sama subclass dari parent class, misalnya shape, bangun ruang. Nah, itu adalah solusi sederhana untuk Liskov substitution principle. Nah, yang mau dimention oleh Barbara Liskov adalah ketika teman-teman punya subclass ya, kalau kita tarik ke object oriented programming definition, maka pastikan subclassnya itu memang benar-benar subclass dari suatu superclass. Subclass pastikan bisa menggantikan peran dan fitur dari superclassnya. Nah, udah sesimpel itu aja sebenarnya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Kalau ada yang mau ditanyakan. Udah selesai ya. Liskov substitution principle atau behavioral subtyping principle. Aman? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Nah, itu adalah Liskov substitution principle. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, setelah kita belajar Liskov substitution principle, kemudian minggu lalu kita belajar single responsibility principle, open close principle, kita lanjut ke prinsip keempat dalam solid, yaitu huruf I, untuk interface segregation principle. Nah, interface segregation principle ini diperkenalkan ya, ataupun dicetuskan oleh Uncle Bob. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi beliau ketika jadi konsultan di Xerox ya. Ketika waktu itu, ini ceritanya ya, ceritanya katanya beliau ada jadi konsultan di Xerox, kemudian Xerox itu ingin memunculkan fitur printer baru, printer modern yang multiguna, multifungsi, bukan hanya seperti printer biasa, simple printer bisanya cuma ngeprint doang misalnya, entah itu hitam putih ataupun berwarna. Tapi printer modern yang mau dibuat oleh Xerox ini atau yang sudah dipasarkan oleh Xerox ini dia punya banyak fitur ya. Dia bisa ngeprint, dia bisa mencetak dokumen, dia bisa fax ya, mengirimkan pesan faksimil gitu fiturnya.
kemudian bisa juga melakukan scan dokumen misalnya. Nah, dari pengalamannya pengalaman Uncle Bob di Xerox ini, kemudian tercetuslah yang disebut prinsip interface segregation principle. Inti dari interface segregation principle ini sebenarnya tidak jauh beda kalau nanti kita kulik ya, tidak jauh beda dengan single responsibility principle. Yang intinya adalah mencegah pembuatan kelas yang besar. Jadi di Clean Code, Uncle Bob pernah bilang, kalau teman-teman masih ingat ya, di materi kita tentang Clean Code, atau teman-teman sudah baca juga bukunya, bahwa untuk membuat kelas dalam Clean Code itu harus kecil, selayaknya teman-teman bikin function. Kecil yang dimaksud bukan hanya banyaknya algoritma di dalamnya, ataupun banyaknya baris di dalam sebuah function atau kelas itu. Tapi kecil di sini adalah kecil responsibility-nya, ya kan? Tujuan visi misinya itu harus kecil. Nah, jadi dengan menggunakan interface segregation principle, kita diajak oleh Uncle Bob untuk memenuhi clean code bahwa yang namanya class should be small, ya kan? Nah, implementasi dari kelas yang kecil itu seperti apa? Artinya satu kelas itu punya satu responsibility saja. Mirip seperti yang kita pelajari di single responsibility principle ya. Tapi solusi dari interface segregation yang ingin diperkenalkan oleh Uncle Bob ini adalah kalau single responsibility principle kan me, apa namanya menguatkan ya prinsip atau pilar dari object oriented programming yaitu encapsulation. Harusnya atribut-atribut dalam suatu kelas itu punya tujuan dan visi misi yang sama. Nah, kalau interface segregation principle ini mencegah munculnya kelas yang besar, fat class ya, kalau istilah dari Uncle Bob, kelas yang gendut, yang gemuk, yang besar gitu. Caranya adalah dengan pemisahan interface ya, pemisahan interface dengan mengimplementasikan fitur multiple inheritance ataupun delegation. Nah, problemnya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Mirip seperti si Liskov substitution principle tadi, nanti kita coba ulas beberapa problem yang dibahas oleh interface segregation principle dan solusinya seperti apa dengan delegation ataupun multiple inheritance. Nah, interface segregation principle itu inti prinsipnya adalah clients should not be forced to depend on interfaces they don't use. Jadi klien di sini artinya adalah subclass ya. Kalau di OP, jadi klien itu seharusnya tidak dipaksa untuk bergantung pada interface yang tidak mereka gunakan. Klien itu seharusnya, subclass itu seharusnya tidak bergantung pada parent yang berupa interface atau berupa abstract class atau parent berupa concrete class sebenarnya ya. Concrete class pun juga applicable dengan prinsip ini yang atribut-atributnya tuh nggak dipakai. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah kita coba lihat langsung pengalaman dari Uncle Bob di Xerox ya. Nah, jadi di Xerox itu ada banyak printer kan ya waktu itu di tahun 2000-an maybe. Dia sudah punya berbagai printer baik yang sederhana sampai yang modern ya. Nah, misalkan kita punya sebuah simple printer, printer yang cuma bisa ngeprint saja. Kemudian ada modern printer, di mana modern printer itu bisa ngeprint, bisa scan, dan bisa fax. Nah, desain yang tradisional itu menyatakan bahwa kita punya sebuah abstrak class namanya multipurpose printer. Multipurpose printer ini abstrak class ya, interface, di mana dia punya metode print, metode scan, dan metode fax. Kemudian kemudian modern printer ya, modern printer menginherit metode-metode yang ada di multipurpose printer. Ini nggak ada masalah, karena memang modern printer juga bisa melakukan print, scan, dan fax, ya kan? Sementara simple printer menginherit pada desain ini ya, di desain ini simple printer itu menginherit multipurpose printer, di mana simple printer itu sebenarnya hanya bisa ngeprint aja. Cuman karena dia menginherit multipurpose printer, maka dia punya metode selain print, scan, dan fax. Inilah yang dimaksud dengan klien yang dipaksa untuk mengimplementasikan interface yang dia tidak pakai.
Nah, interface segregation principle itu memastikan seharusnya subclass itu tidak bergantung pada parent yang berupa abstrak ataupun interface atau bahkan konkret ya, tidak bergantung kepada parent di mana metode-metode dari parent itu ada yang tidak dia gunakan. Nah, jadi hubungan antara modern printer dengan multipurpose printer ini sudah tepat. Karena modern printer memang punya kemampuan print, scan, dan fax. Print, scan, dan fax diturunkan kepada modern printer, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika multipurpose printer ini menjadi parent dari simple printer. Multipurpose printer punya kemampuan print, scan, dan fax, kemudian diturunkan kepada simple printer, di mana simple printer ini punya print saja sebenarnya. Dia nggak bisa scan, nggak bisa fax. Kalau kita pakai desain ini, kita implementasikan di pabrik printernya ya, hardware-nya, maka simple printer itu di modern printer aman ya, ada tombol buat ngeprint, tombol buat scan, tombol buat fax. Ketika masing-masing tombol dipencet, running well, nggak ada masalah. Tapi ketika kita lihat simple printer, ketika desain ini kita taruh ke pabrik, pabriknya bikin, maka di simple printer itu nanti akan muncul tombol print, tombol scan, dan tombol fax. Tombol print kita klik, dia bisa ngeprint. Yang jadi masalah, tombol scan dan fax-nya tidak berfungsi. Kita ketik berapa kali pun, kita tekan berapa kali pun tombolnya nggak jalan. Ya karena simple printer tidak memiliki kemampuan scan dan fax. Nah, disinilah interface segregation principle hadir ya, untuk menjadi prinsip yang diacu supaya desainnya tidak seperti ini. Jadi desain seperti ini menurut interface segregation principle salah. Nah, lagi-lagi tergantung interpretasi teman-teman ya. Nah, tergantung interpretasi. Nah, tapi setelah cerita ini tadi kan make sense ya bahwa memang simple printer tidak seharusnya menginherit multipurpose printer. Karena multipurpose printer punya kemampuan print, scan, dan fax, sementara simple printer cuman butuh printnya aja. Nah, jadi kalau kita implementasikan dalam sebuah code, jadi seperti ini. Saya punya sebuah kelas multipurpose printer, dia berupa abstrak class ya, abstrak class dengan 3 virtual method, ada print, scan, dan fax. Nah, ini nggak masalah. Next-nya adalah di paling bawah dulu, saya punya modern printer, di mana modern printer inherit terhadap multipurpose printer. Dan dia memberikan implementasi terhadap metode print, scan, dan fax dengan method overriding. Nah, di sini ceritanya ada functionnya ya, tapi itu saya kosongin. Nah, di simple printer, disinilah masalahnya. Simple printer dipaksa untuk bergantung atau depend ya, atau inherit terhadap multipurpose printer. Dia dipaksa untuk menerapkan metode print, scan, dan fax. Untuk metode print nggak ada masalah, bisa-bisa aja. Tapi untuk metode scan dan fax, ini kan printer, simple printer tidak punya kemampuan itu ya. Jadi metode scan ini useless, nggak akan dipakai pada objek simple printer. Ya kan? Kalaupun ada mungkin isi dari metode ini kan sorry, simple printer cannot scan, ya kan? Begitu pula fax. Mohon maaf, printer ini tidak bisa mengirimkan fax, ya kan? Itu artinya tidak efisien. Kita harus override method scan dan fax dari parent class-nya, tapi di child class simple printer tidak menjelaskan scan itu ngapain, fax itu ngapain. Yang ada cuman error handling doang. Kalau ada yang manggil scan, kasih tahu nggak bisa nge-scan. Kalau ada yang manggil method fax, kasih tahu simple printer nggak bisa ngirim fax. Ya kan? Make sense ya? Nah, jadi ini desain yang salah. Desain yang salah. Yang bagus gimana? Yang memenuhi interface segregation. Nah, kita bisa pisahkan nih fat interface ini yang kita anggap apa namanya fat ya. Kenapa dia anggap fat? Karena semua metode ada di situ, semua kelas bergantung pada dia. Seharusnya kita segregation, kita pisahkan ya, pisahkan interface-nya menjadi beberapa. Nah, ada dua cara yang dimention oleh Uncle Bob dalam papernya untuk menanggulangi desain seperti ini. Nah, desain yang bagus menurut ISP gimana? Ada dua cara. Yang pertama adalah namanya delegation, teknik delegation ya, yang Uncle Bob sendiri menjelaskan sebelum nanti kita terangkan. Uncle Bob sendiri menjelaskan metode delegation pada interface segregation principle sebagai solusi itu kurang clean ya, kurang elegan penggunaannya. Nah, yang elegan adalah kita bisa pakai sederhana saja.
prinsip object oriented programming multiple inheritance. Nah, kita coba lihat solusinya ya. Ini adalah desain yang buruknya, bad design-nya atau smell desainnya seperti ini. Kalau dalam clean code mungkin bad code atau smell code ya. Yang bagus gimana? Dengan cara yang pertama segregation dengan cara delegasi. Nah, ini dia. Good design-nya kurang lebih seperti ini. Nah, apa tuh maksudnya? Nah, tunggu kita jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama, kita tadi punya sebuah multipurpose printer, abstract class ya. Dia punya 3 buah metode. Dia punya 3 buah metode, virtual method, tidak ada implementasinya. Nah, alih-alih kita tetap gunakan multipurpose printer, kita gunakan interface segregation, kita pisahkan nih. Multipurpose printer ini menjadi 3 kelas yang berbeda. Nah, ini di tengah nih teman-teman bisa lihat ya. Ada printer, ada scanner, dan ada fax. Kelas printer itu punya metode print. Ini abstrak ya. Printer punya print, scanner punya metode scan, fax punya metode fax. Implementasinya didelegasikan. Nah, ini yang dimaksud delegation. Printer punya metode print, tapi dia abstrak, nggak ada isinya lah ya, nggak ada isinya atau masih abstrak gitu, tidak ada implementasinya, tidak ada detailnya. Begitu pula si scanner, scanner punya metode scan, tidak ada implementasinya, dan fax punya metode fax, tidak ada implementasinya. Nah, inilah interface segregation, pemisahan interface berdasarkan tugasnya, berdasarkan jobnya. Alih-alih kita pakai multipurpose printer, satu seperti ini, yang menyebabkan simple printer dipaksa menggunakan metode dari multipurpose printer, print, scan, dan fax. Padahal simple printer nggak bisa ngeprint, nggak bisa nyeken dan nggak bisa fax. Dia cuma bisa print aja. Nah, kita bisa seperti ini. Buat interface printer, scanner, dan fax ya, abstract class. Kemudian implementasinya itu didelegasikan ya, didelegasikan kepada concrete printer. Nah, ini concrete class, concrete printer, concrete scanner, dan concrete fax yang menjelaskan print itu ngapain, scan itu ngapain, dan fax itu ngapain. Nah, ini delegasi ya. Inilah yang disebut sebagai delegasi. Atau hubungannya apa? Masih ingat teman-teman? Kalau panah seperti ini? Inheritance tapi panahnya titik-titik. Implementation. Ya kan? Implementation. Nah, kelas simple printer menginherit concrete printer. Ini bisa. Atau langsung aja ya, simple printer itu adalah concrete printer. Ini juga bisa. Jadi concrete printer ini bukan concrete printer tapi langsung simple printer. Case close. Nah, atau bisa juga kita inherit dari concrete printer, inherit simple printer. Simple printer menginherit concrete printer. Di mana concrete printer itu punya metode print. Nah, jelas di sini. Berarti simple printer hanya punya satu kemampuan, yaitu ngeprint saja. Nah, selesai, ya kan? Nah, adapun modern printer, seperti apa? Modern printer dia mendelegasikan semua abstraksi. Ya. Dia punya, kalau teman-teman lihat di sini ada hubungannya pakai diamond, ya, belah ketupat terisi, artinya adalah, masih ingat? Composition, ya kan? Composition itu artinya kepemilikan ya, memiliki dan kepemilikannya kuat, tidak bisa hidup tanpa yang dimilikinya itu. Nah, jadi misalnya saya dengan jantung ya, saya manusia dengan jantung. Saya punya jantung, saya nggak bisa hidup tanpa jantung misalnya. Jantung pun tidak akan berfungsi kalau nggak ada saya misalnya, karena di saya ada syaraf, sistem syarafnya ada di saya, darahnya ada di saya misal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mobil dengan mesin, ya kan? Composition, bukan sekedar aggregation. Nah, modern printer dia punya printer, punya scanner, dan punya fax. Punya printer, punya scanner, dan punya fax. Sehingga dalam modern printer ini nanti dia akan create objek dari printer, scanner, ataupun dari fax. Begitu. Nah, implementasi dari delegasinya di mana? Delegasinya tadi dari printer, scanner, fax yang berupa interface ya, abstrak, itu didelegasikan. Implementasinya didetailkan oleh concrete printer, concrete scanner, atau concrete fax. Nah, dari desain ini, modern printer punya kemampuan ngeprint, scan, dan fax. Case close. Simple printer juga hanya punya kemampuan print saja, ya kan? Karena dia inherit dari concrete printer, dan concrete printer itu adalah implementasi dari printer yang berupa abstraksi ini. Nah, begitu.
Tapi Uncle Bob mention ya bahwa apa namanya desain seperti ini itu kurang elegan ya, kurang menarik dan ribet ya, cenderung ribet. Begitu. Nah, sebenarnya printer juga bisa kita taruh di atas ya. Jadi printer di atas dia mendelegasi, dia punya ya, dia seperti modern printer, dia punya strong aggregation atau composition terhadap printer saja. Nah, itu juga case closed. Implementasinya nanti ada di dalam simple printer. Begitu. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, jadi alih-alih desainnya seperti ini dengan delegasi, maka multipurpose printer itu saya hapus. Saya punya 3 kelas interface. Printer bisa ngeprint, scanner bisa scan, fax bisa fax. Nah, atau cara kedua yang lebih elegan, lebih simpel, mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan multiple inheritance. Nah, jadi alih-alih saya punya satu abstrak kelas multipurpose printer dengan 3 metode, maka saya pisahkan interface segregation. Interface-nya saya segregasi ya, saya pisahkan. Saya punya kelas printer, scanner, dan fax. Simple printer menginherit printer, case close, ya kan? Karena dia cuma bisa ngeprint, selesai. Sementara modern printer, dia menginherit terhadap printer, scanner, dan fax. Sehingga modern printer punya kemampuan ngeprint, scan, dan fax. Nah, ini mungkin yang paling sederhana ya. Penjelasannya pun saya nggak perlu lama-lama, karena multiple inheritance teman-teman sudah pelajari beberapa waktu lalu, ya kan? Nah, dengan cara seperti ini kan jadi kodenya lebih clean, lebih terbaca, readability-nya tinggi, lebih elegan dibandingkan solusi separation dengan delegation. Jadi dibandingkan delegation dengan multiple inheritance ini lebih fleksibel ya. Penggunaannya lebih mudah dibaca juga, desainnya pun lebih rapi ya dibandingkan kita pakai delegation. Nah, kurang lebih begitu. Dari sini teman-teman bisa bayangkan tuh gimana implementasi teknis dalam kodenya, ya kan? Jadi ada simbol printer, dia menginherit printer. Printer itu abstrak ya, yang di atas itu abstrak, printer, scanner, dan fax. Kemudian dia mengoverride method print. Selesai. Begitu pula modern printer. Modern printer inherit terhadap 3 kelas abstrak, printer, scanner, dan fax. Kemudian di dalam modern printer, dia mendeskripsikan detail implementasi dari print, scan, dan fax dengan overriding. Nah, selesai. Itulah yang disebut sebagai interface segregation principle. Tujuannya mirip dengan single responsibility principle, tapi kalau single responsibility principle itu lebih melihat ke dalam ya, internal, apakah atribut-atribut yang ada di dalam sebuah kelas itu memang saling terkait satu sama lain. Nah, kalau interface segregation itu lebih melihat bagaimana sebuah parent class ya, terutama parent class atau lebih tepatnya interface atau abstract class, apakah memang abstract class itu sudah didesain sesimpel mungkin sehingga memfasilitasi subclass-subclass yang membutuhkannya. Nah, sehingga suatu subclass itu dipastikan tidak dipaksa untuk mengimplementasikan interface atau parent class yang atributnya tidak dipakai. Nah, seperti tadi simple printer dipaksa menginherit multipurpose printer yang bisa ngeprint, scan, dan fax. Padahal simple printer ya cuma ngeprint doang. Nah, menurut interface segregation principle, ini desain yang salah. Yang tepat gimana? Kita bisa pecah nih interface-nya. Multipurpose printer abstrak kelasnya ini kita pecah menjadi 3 interface. Interface pertama untuk ngeprint doang, printer. Interface kedua untuk scan doang, scanner ya. Dan interface ketiga, fax. Bisa melakukan pengiriman message via facsimile. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kebayang ya teman-teman ya maksudnya ya. Nah, dengan memahami desain prinsipal solid, teman-teman diharapkan ketika membuat desain object oriented programming itu lebih hati-hati, lebih tertata, lebih terstruktur untuk memastikan kelasnya ini apakah sudah small, responsibility atributnya di dalamnya itu apakah sudah oke, kemudian ketika nanti ada penambahan fitur, apakah
memenuhi open close principle, penambahan fitur tanpa mengubah kode existing yang sudah running. Kemudian apakah subclass kalau misalnya ada hubungan inheritance sesuai Liskov substitution principle, apakah subclass itu bisa menggantikan parent class-nya? Nah, itu teman-teman akan lebih uh, lebih ada effort yang harus dilakukan supaya memenuhi desain principle yang bagus menurut solid principle. Termasuk interface segregation ini. Apakah interface yang ada itu sudah terpisah-pisahkan ya, tergantung tergantung tujuan tugasnya masing-masing, atau masih berupa fat class ya, fat interface. Nah, itu bisa dipastikan. Jadi teman-teman ketika mendesain tuh bukan tugas yang mudah, asal desain aja, asal yang penting ada kelas ini, kelas ini, kelas ini. Nah, seperti tugas UTS kemarin kan, yang penting ada kelas ini, kelas ini, kelas ini, inherit ini. Nah, tapi teman-teman tidak mempertimbangkan tuh, apakah atribut atribut di dalam suatu kelas itu punya single responsibility yang sama, satu. Yang kedua, open close principle. Nah, ini yang menurut saya harus banyak pertimbangan ya. Open close principle itu ketika teman-teman sudah punya desain, sudah running di production, jangan dimodifikasi. Tapi di extend fiturnya masih bisa. Nah, itu apakah memenuhi prinsip itu? Yang ketiga, Liskov substitution principle. Ketika ada inheritance, apakah subclassnya ini behaviornya bisa menggantikan behavior dari objek parent classnya? Nah, itu menjadi pertimbangan juga, ya kan? Dan yang keempat ini ISP, interface segregation principle. Apakah interface yang menjadi parent class itu memang sudah memiliki atribut-atribut atau metode-metode yang sepantasnya diwariskan? Nah, jangan sampai ada anak kelas ya, subkelas yang dipaksa mengimplementasikan metode yang dia tidak bisa lakukan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya cukup kompleks ya kalau teman-teman eh, ngoding teknis dengan mempertimbangkan desain principle solid. Itu cukup kompleks dan makan waktu. Nah, kecuali butuh pertimbangan karena waktunya untuk pertimbangan yang matang ya kan. Nah, kecuali kalau yang penting asal jadilah, yang penting asal jadi, nggak peduli dengan desain prinsipal, yang no problem juga, yang penting running ya kan. Nah, lagi-lagi penerapan solid itu tergantung interpretasi developernya, tergantung interpretasi developer. Kalau menurut teman-teman sudah apa namanya sudah memenuhi prinsip itu ya bisa diteruskan. Nah, itulah pentingnya diskusi antar developer, ya kan? Diskusi antar developer itu untuk bertukar pikiran. Menurut kamu, menurut leader, menurut siapa lagi senior misalnya, apakah ini sudah memenuhi prinsip X, apakah ini sudah memenuhi prinsip Y? Ada tukar pikiran di situ. Bukan untuk berdebat mana yang benar ya, tapi untuk memastikan bahwa kode dalam proyek yang kita kerjakan bersama dalam satu tim, dalam satu perusahaan itu merupakan kode yang clean kalau menurut clean code ya, clean code, kode yang bersih. Nah, karena clean code dengan menerapkan solid principle dan implementasinya nanti ada banyak teman-teman. Secara teknis tidak diatur di solid dan clean code ya, tapi ada namanya nanti kita bahas design pattern. Itu adalah banyak sekali pattern, terutama yang bisa diimplementasikan dalam object oriented programming secara teknis. Problem-problem yang ada selama ini gimana solusinya? Ada banyak pattern, namanya design pattern. Nah, kalau teman-teman sudah menerapkan clean code, solid principle, design pattern, ujung-ujungnya adalah clean architecture, clean arsitektur. Nah, yang nanti akan harapannya sih topik clean arsitektur nanti akan saya jadikan topik untuk dosen tamu. Nah, nanti dosen tamunya akan membahas tentang clean arsitektur. Nah, harapannya jadi lebih luas nih yang teman-teman pelajari di kelas ini ya. Tuntutannya kan kalau dari dosen koordinator hanya solid aja nih, setelah UTS tuh solid SOLID selesai. Nah, tapi eh, saya ingin kenalkan juga teman-teman dengan clean code, kemudian solid sebagai desain prinsipalnya. Dari desain prinsipal ada implementasi yang sudah dibuktikan oleh expert-expert di industri ya, yaitu dalam desain pattern itu ada banyak sekali dan
Saya pun nggak hafal semua ya. Ada banyak teknik bagaimana membuat objek tuh bukan cuman create class terus create objek selesai. No, ada banyak pattern bagaimana cara uh, create objek atau instantiate objek yang benar ya atau yang clean menurut desain pattern. Menurut desain pattern itu ada istilah dari the gang of four ya, geng empat sekawan lah. Teman-teman bisa cari the GOF ya, GOF, Gang of Four itu ada 4 expert di bidang computer science yang membuat buku judulnya Design Pattern, isinya adalah desain pattern yang di tahun 90-an itu ramai digunakan dan sudah menjadi solusi di object oriented programming paradigm. Nah, di situ. Nah, ujung-ujungnya nanti ke clean architecture. Ini lebih general lagi, mirip seperti clean code dan solid, tapi dia general di tataran code base source code ya, repository lah, di apa di lingkup repository. Kalau clean code kan lingkupnya, kalau kita boleh bilang kasarnya adalah lingkupnya file, ya kan? Kalau design principle itu adalah lingkupnya sama, file juga ya, terutama adalah bagaimana hubungan antar kelas dan dia berupa philosophical guide. Nah, design principle solid termasuk di dalamnya. Kemudian kalau design pattern sama lingkupnya juga sebenarnya file atau hubungan antar kelas. Dan di situ diatur ya desain-desain pola-pola desain yang sudah banyak diimplementasikan untuk merumuskan suatu solusi. Ada banyak tuh, mungkin 23 totalnya maybe ya, teman-teman bisa cari bukunya. Mungkin nanti saya sertakan juga di slide pertemuan berikutnya kita bahas desain pattern. Kemudian nanti ke clean architecture. Nah, clean architecture ini juga istilah yang berawal dari bukunya Uncle Bob juga, clean architecture. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang interface segregation principle sebelum kita lanjut ke prinsip terakhir dalam solid ya. Nah, ada bayangan ya, teman-teman ya, maksudnya seperti apa ya? Baik, kita lanjutkan terakhir ya, terakhir. Terakhir adalah poin D dalam solid principle yaitu dependency inversion yang lagi-lagi diperkenalkan oleh Uncle Bob. Dependency inversion principle. Nah, dalam dependency inversion principle itu ini mengatur interaksi lagi-lagi dalam konteks implementation dan inheritance ya, dalam konteks implementation dan inheritance atau lebih tepatnya sih interaksi antar kelas ya, interaksi antar kelas yang berbeda layer. Nah, dependency inversion principle itu mengatur ada dua statement. Yang pertama adalah high level itu seharusnya tidak bergantung pada low level module. Ini nanti apa maksudnya high level module dan low level module nanti kita jelaskan dan apa artinya kalau di object oriented programming ya. High level itu apa? Low level itu apa? Nah, high level seharusnya tidak bergantung pada low level module. Keduanya, high level ataupun low level, itu seharusnya bergantung pada abstraction. Kemudian yang kedua, abstraction itu seharusnya tidak bergantung pada detail implementation. Seharusnya detail implementation lah yang bergantung pada abstraction. Nah, kurang lebih dua inilah yang harus masuk ke mindset teman-teman ketika mendesain hubungan antar kelas yang ingin memenuhi prinsip dependency inversion dalam solid. Nah, contohnya gimana? Mungkin saya langsung ke contoh ya. Biasanya dalam ketika teman-teman mendesain object oriented programming, object oriented design dari sebuah aplikasi, biasanya aplikasi layer yang tinggi, high module, itu bergantung pada low levelnya. Maksudnya apa high level, low level itu, dan dalam object oriented programming yang dimaksud high level module itu apa, low level module itu apa. High level itu artinya adalah yang nantinya akan lebih mudah diakses dari luar atau oleh user atau oleh siapapun yang mengakses. Contoh, sementara low level itu adalah yang diakses oleh high level modulnya dan kemungkinan yang di luar yang mengakses high level itu tidak bisa akses low levelnya. Contoh misalnya mesin ATM. Mesin ATM itu teman-teman sebagai usernya, sebagai nasabah bank, ketika berhadapan dengan mesin ATM, yang teman-teman lakukan kan tentu hanya cukup pencet tombol yang ada di ATM-nya kan, ataupun layar touchscreen teman-teman pencet-pencet aja kan. Nah, itulah interaksi teman-teman sebagai user
sebagai brainware terhadap high level modulnya. High level modulnya tuh ya ATM yang ada di depan teman-teman yang teman-teman pencet-pencet itu. Low levelnya apa? Low levelnya yang ada di belakang ATM itu. Itulah low levelnya. Mungkin CPU-nya yang ada di sana, termasuk proses bagaimana ketika teman-teman pencet tarik uang, kemudian pilih 100.000, keluar uang 100.000. Nah, itu low level. Teman-teman tidak bisa lihat dari luar. Tahu-tahu uangnya keluar gitu aja. Nah, itulah yang disebut sebagai low level. Artinya high level itu bisa kita artikan sebagai parent class ya, parent class atau kelas yang akan diakses dari luar ya, akan diakses dari luar secara langsung. Entah itu ada user interface yang mengakses kelas tersebut. Nah, kemudian kelas itu manggil lagi kelas lainnya atau kelas turunannya. Nah, kelas turunannya itu adalah yang disebut sebagai low level modulnya. Nah, kalau kita bicara tentang layering ya, high level, low level, ada yang mid level dan seterusnya. Secara tradisional biasanya layernya terhubung seperti ini. Di sebelah kiri ya. Ini contoh ada policy layer, policy di paling tinggi, kemudian di bawahnya policy layer, low levelnya adalah mechanism layer. Kemudian di belakangnya mechanism layer ada utility layer yang lebih low lagi. Nah, seharusnya policy layer menurut dependency inversion ya, seharusnya policy layer itu tidak langsung mengimplementasikan atau terhubung ke mechanism layer, tidak juga langsung dari mechanism layer terhubung ke utility layer ya. Seharusnya high level module, low level module bergantung pada abstraction. Nah, maka teman-teman bisa lihat nih, menurut dependency inversion seharusnya policy layer itu menggunakan mechanism interface, ya kan? Menggunakan abstraction. Abstractionnya adalah mechanism interface. Mechanism interface sebagai abstraction kemudian diimplementasikan oleh low level, yaitu mechanism layer. Nah, ini kan panahnya coba teman-teman baca di UML lagi ya. Panah biasa ini kan artinya apa? Coba masih kan nggak? Panah biasa, kemudian ada panah seperti inheritance tapi garisnya putus-putus. Nah, itu kan pernah kita bahas ya. Nah, jadi policy layer menggunakan mechanism interface. Mechanism interface itu kemudian diimplementasikan. Implementasinya ada pada mechanism layer. Nah, seharusnya seperti ini hubungannya. Low level dengan high level itu ada pemisahnya. Kemudian pemisahnya ini berupa abstrak ya, abstraction. Kemudian abstraction ini seharusnya tidak bergantung pada implementasinya. Implementasinya siapa? Mechanism layer. Jadi interface ini seharusnya tidak bergantung pada mechanism layer, tapi mechanism layer lah yang bergantung pada interface. Artinya mechanism interface ini sebagai superclassnya, parent dari mechanism layer. Nah, kurang lebih itu kalau kita terjemahkan secara teoritis apa yang dimaksud dengan dependency inversion. High level, low level harus depend kepada abstraction. Kemudian yang kedua, abstraction itu tidak boleh depend kepada detail implementation, tapi detail implementationnya bergantung pada abstraction. Nah, contoh mungkin lebih konkretnya seperti apa biar nggak bingung. Konkretnya seperti ini. Misalnya saya punya sebuah desain kelas seperti ini ya. Saya punya button, saklar ya, dan juga lampu. Ada kelas button, ada kelas lampu. Di mana kelas button itu punya dua metode, push dan release. Metode push dan release itu nanti akan terhubung ke metode dari lampu, yaitu turn on untuk nyalain lampu dan turn off untuk matiin lampu. Nah, implementasinya gimana? Ini hubungannya seperti ini ya. Hubungannya artinya apa? Kalau pakai diamond tapi terbuka ya, tidak terisi penuh. Artinya aggregation, ya nggak? Kepemilikan tapi tidak kuat, ya kan? Kepemilikan tapi tidak kuat. Artinya button dengan lem, setiap teman-teman beli button, di dalamnya udah ada lampunya. Button dan lem, saklar dan lampu ini terhubung. Ya, teman-teman bisa bayangkan satu alat, ada buttonnya dan ada lampunya. Nah, itulah apa namanya? Realisasi dari desain ini. Nah, dari desain button memiliki lem. Artinya setiap teman beli barangnya itu ada saklar dan sudah ada lampunya terhubung ya, satu barang. Nah, ini menyalahi dependency inversion. Di mana salahnya? Salahnya ya coba teman-teman pengen ganti lampunya. Yang tadinya lampunya misalnya lampu bohlam biasa. Saya pengen gantilah lampu pijar. Nah, bisa nggak?
Nggak bisa karena button sudah terhubung dengan lemnya. Harus berupa lampu biasa. Kalau saya mau ubah jadi LED bisa nggak? Ya kalau nggak bisa. Nah itulah yang menyalahi dependency inversion. Karena high levelnya itu si buttonnya ini, ya kan? High levelnya tadi yang diakses oleh luar. Luar itu manusia. Yang kita akses ketika ada saklar kan saklarnya ya. Saklarnya kita tekan, lampunya nyala. Ya kan? Lamp itu berarti low levelnya. Nah, kesalahan pertama itu dependency inversion. Menurut dependency inversion principle, kesalahannya adalah ketika kita mau ubah lampunya jadi lampu LED atau lampu yang lain ya, ini nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia sudah tertanam lah, embedded istilahnya. Karena hubungannya seperti ini, aggregation. High level langsung bergantung pada low level, ya kan? Button ini bergantung pada low levelnya. Nah, kalau kita implementasikan dalam code seperti ini. Saya punya kelas len, punya metode turn on, turn off ya. Ini metodenya saya kosongin aja, teman-teman bisa isi macam-macam. Kemudian saya punya kelas button, di mana kelas button ini high level modulnya yang bergantung pada low levelnya si lampu. Bergantungnya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat tuh di dalam kelas button ada objek lamp, ya kan? Di dalam kelas button ada objek lamp. Artinya kelas button ini harus punya lamp, harus ya kan? Karena penulisannya seperti ini. Nah, sehingga desainnya ini seharusnya sih bukan aggregation ya, tapi composition. Ya kan? Harusnya diamondnya ini terisi penuh karena penulisannya seperti ini. Kalau aggregation harusnya lampnya ini pakai pointer ya, tidak ditulis seperti ini. Nah, tapi pakai pointer. Nah, cuman mirip-mirip lah, sama-sama aja. Nah, bahkan ini hubungannya kalau kodenya ini berupa composition ya. Jadi button nggak bisa hidup tanpa lamp, lamp nggak bisa hidup tanpa button. Nah, di dalam kelas button kemudian ada metode push yang mengakses objek lamp atau metode turn on dari objek lamp. Begitu pula kelas release. Ketika buttonnya dirilis, dilepas, kemudian dia akan manggil metode turn off dari lamp. Nah, ini desain yang salah. Kenapa? Karena ketika kita mau ganti lampunya jadi lampu LED gimana? Kalau buttonnya misalnya saya nggak mau pakai button biasa, tapi misalnya pakai sensor misalnya. Jadi lampunya nyala kalau nggak usah pencet-pencet button, tapi pakai sensor aja. Kalau udah malam, sensor cahaya misalnya. Kalau udah malam lampunya nyala. Kalau ada sinar matahari lampunya mati misalnya. Nah kan bisa kan? Atau misalnya pakai sensor kayak di apartemen-apartemen tuh keberadaan manusia ya, sensor infrared. Nah, jadi ketika ada orang, lampunya nyala. Tapi kalau orangnya udah pergi misalnya, udah masuk ke kamar atau kemana, lampunya mati. Nah, itu gimana? Nggak bisa kan? Jadi button dan lamp ini sudah bersatu, jadi satu, embedded. Nah, ini adalah contoh desain yang salah. Nah, seharusnya gimana? Hubungan antara button dan lamp. Ya, kita memenuhi dependency inversion antara high level dengan low level itu dipisahkan. Dipisahkan oleh abstraction. Dipisahkan oleh abstract class. Kemudian abstract class itu diimplementasikan oleh low levelnya. Dan low levelnya harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh abstract classnya. Harus diikuti. Nah, desain yang bagus gimana? Seperti ini kurang lebih. Kalau kita artikan dari dependency inversion. Jadi dari button tidak langsung terhubung ke lamp. Tidak langsung dia punya lamp. Tapi dari button kemudian dia apa namanya menggunakan ya. Button menggunakan bukan bukan memiliki ya, tapi menggunakan dari button menggunakan switchable device. Kemudian switchable device itu merupakan abstraksi yang diimplementasikan oleh lamp. Nah, kodenya gimana? Kodenya teman-teman bisa lihat di slide ya. Button itu adalah high levelnya, dia punya dua metode, push dan release. Kemudian button ini menggunakan abstrak kelasnya dipakai dalam kelas button. Nah, kalau menggunakan biasanya sama seperti yang composition ya, aggregation dengan pointer harusnya. Nah, nanti di sini saya pakai unique pointer. Nah, nanti kita jelaskan kodenya. Dari abstraction ini kemudian diimplementasikan oleh low levelnya si lamp, yang lampnya ini kelas lampu ini juga bergantung pada
abstraction-nya. Kalau abstraction-nya punya metode turn on, turn off, maka lamp ini juga harus mendeskripsikan apa itu turn on dan apa itu turn off. Nah, itulah yang disebut sebagai dependency inversion antara yang pertama antara high level button dengan lamp low levelnya dipisahkan oleh abstract class. Kemudian yang kedua, abstract class itu tidak bergantung pada low levelnya, tapi low level yang bergantung pada abstract classnya. Kalau abstract classnya punya metode turn on, turn off berupa virtual method ya, karena dia abstrak atau interface, maka LAMP harus mendeskripsikan atau memberikan detail implementasi pada metode turn on dan turn off dari abstraksinya. Nah, kalau kita lihat kodenya, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan ya, kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi saya punya kelas button dulu ya dari atas ya, atau dari tengah dulu misalnya, switchable device. Nah, switchable device ini adalah kelas perantara high level dan low level, dan dia berupa abstraction. Nah, maka tulisannya seperti ini. Dia punya dua virtual method ya. Nah, kelas dengan virtual method artinya adalah abstract class. Karena jumlah virtual methodnya lebih dari satu, dia bukan interface kalau di C++ ya. Nah, jadi dia abstract class biasa. Kemudian abstract class ini diimplementasikan oleh low class-nya, low level class-nya yaitu lamp. Nah, berarti si lamp itu inherit terhadap switchable device dan dia menjelaskan, mengoverride ya, turn on dan turn off dari switchable device itu ngapain sih? Nah, turn on-nya ngapain? Di sini saya kosongin ya, tapi teman-teman bisa isi macam-macam. Ketika di turn on, ngapain? Turn off, ngapain? Kalau turn on ya berarti lampunya menyala. Kalau turn off ya berarti lampunya mati misalnya. Oke ya, simpel ya. Nah, di kelas button kita menggunakan switchable device. Cara manggilnya seperti ini, mirip seperti aggregation dan composition, hanya saja dia harus berupa pointer ya, mirip seperti aggregation sebetulnya. Nah, di sini pointernya saya pakai unique ptr lib dari C++. Device, artinya button ini menggunakan switchable device karena dia berupa pointer, maka kalau tidak ada switchable device yang didefinisikan, tidak akan error. Kelas button bisa hidup sendiri. Sama seperti aggregation ya, dia harusnya pointer. Tapi kodenya ini, nah kalau ini dia bukan pointer, jadi kode ini seharusnya hubungannya adalah composition ya. Nah, kode ini harusnya hubungannya composition. Diamondnya ini harusnya terisi. Kalau diamondnya kosong, lamp-nya ini harusnya berupa pointer. Sehingga button tanpa lamp juga tetap running, tetap jalan. Nah, cuman karena kodenya seperti ini, dia manggil method turn off dari lamp, maka ini pasti error kalau tidak kita masukkan lamp. Nah, jadi sebenarnya di slide ini, diamondnya ini harusnya terisi ya, composition. Nah, kembali ke good design-nya yang mengakomodir dependency inversion principle. Di sini teman-teman bisa lihat nih, class button itu menggunakan pointer switchable device. Nah, sehingga switchable device ini optional dalam class button. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada nggak error karena dia berupa pointer, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya di button dia punya ini apa namanya constructor ya biasa constructor untuk apa namanya mendeskripsikan device terutama device-nya ada apa enggak nih switchable device yang connect ke buttonnya ada apa enggak. Kalau nggak ada kita bisa kasih error handling error misalnya but device tidak ditemukan misalnya dan seterusnya. Kemudian ada metode push dan release. Kalau push, tombol ditekan, kemudian cek device-nya ada apa enggak. Kalau device-nya ada, maka turn on, nyalakan. Nah, device ini siapa? Device ini adalah si lampu tadi. Nah, jadi device ini adalah si lampu yang merupakan turunan dari switchable device. Dengan seperti ini, maka button tidak tergantung pada lampu, ya kan? Kalau di push ya lampunya nyala, kalau di release lampunya mati. Kita cek dulu device-nya. Tapi kalau device-nya nggak ada, kita kasih error handling. Nah, desain yang pertama ini, button tidak bisa hidup tanpa lampu. Lampu tidak bisa hidup tanpa button, ya kan? Karena button dan lampu ini produk yang sudah built-in jadi satu. Kalau desainnya seperti ini.
Nah, kalau kita menerapkan dependency inversion principle dengan memisahkan antara high level dengan low level menggunakan abstraction, kemudian abstraction diimplementasikan oleh low level class-nya, maka teman-teman mau ganti nyalain bukan lampu, misalnya buttonnya ini bukan untuk nyalain lampu, tapi nyalain blender, nyalain kipas angin, nyalain AC, nyalain monitor bisa, ya kan? Kita tinggal ubah aja nih lamp, kita buat extend baru ya, kita buat kelas baru, subclass baru yang menginherit switchable device. Bukan cuma lamp, tapi misalnya kita bisa extend ada kelas baru namanya kipas angin, kemudian ada kelas baru namanya blender, dan seterusnya. Nah, ini kan kodenya jadi lebih rapi dan memenuhi prinsip solid yang lain, terutama open close principle, ya kan? Jadi misalnya lampunya, saya mau buttonnya ini tidak untuk hidupin lampu, tapi hidupin kipas misalnya. Ya kita tinggal hubungkan aja subclass baru kipas yang inherit terhadap switchable device. Nah, teman-teman bisa deklarasikan nih ada banyak switchable device. Kita bisa buat subclass lainnya yang menginherit switchable device sehingga button kita bisa berfungsi dengan banyak device. Nah, kurang lebih itu yang dimaksud dengan dependency inversion principle. Nah, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Clear ya teman-teman ya, jelas ya. Nah, intinya adalah dua poin ini yang dimention oleh Uncle Bob, bahwa dependency inversion principle itu ketika ada relasi antar kelas ya, apapun relasinya, terutama implementation dan juga penggunaan ya, menggunakan. Nah, itu eh, teman-teman perlu ingat dua prinsip ini. High level modul seharusnya tidak langsung bergantung atau menggunakan low level modul, tapi high level menggunakan abstraction, kemudian low level bergantung pada abstraction. Atau low level itu merupakan implementasi dari abstraction. Sesuai dengan poin yang kedua ya, abstraction itu tidak bergantung pada detail implementation atau low level tadi, tapi sebaliknya detail implementation atau low level tadi yang bergantung pada abstraction. Nah, sehingga teman-teman bisa pakai pattern dari dependency inversion principle seperti ini, seperti yang ada di slide sebelah kanan ya. Policy hubungan terhubung ke interface, interface diimplementasikan oleh mechanism layer kemudian menggunakan utility interface kemudian diimplementasikan oleh utility layer. Contoh konkretnya adalah hubungan antara button dan lampu. Button dan lampu itu hubungannya bukan aggregation atau bahkan bukan composition. Button tidak memiliki lampu dan lampu tidak memiliki button. Button dan lampu ini seharusnya entitas yang terpisah. Nah, sehingga desain seperti ini kurang tepat ya. Button menggunakan lampu tapi desainnya kurang tepat menurut pandangan dependency interface principle. Nah, gimana caranya? Ya kita interpretasikan. Button sebagai high level, lamp sebagai low level. High level harusnya terhubung atau menggunakan abstraction, berarti ada abstraksi penengah, dari abstraksi diimplementasikan oleh low level, oleh lamp. Nah, sehingga desainnya jadi seperti ini. Button menggunakan switchable device, di mana switchable device itu adalah abstrak ya, abstrak class atau interface. Kemudian abstrak class, interface switchable device itu diimplementasikan oleh detail implementasi oleh low class-nya. Nah, sehingga dari sini button itu tidak tergantung pada lamp, dia juga tidak tergantung pada switchable device. Dia menggunakan switchable device, tapi kalaupun nggak ada switchable device yang connect ya dia tetap button, ya kan? Tetap bisa dipencet, tetap bisa rilis. That's why penulisan switchable device-nya itu pakai pointer. Nah, pakai pointer. Ini kalau kalau di contoh ini pakai unique point PTR yaitu lib dari C++. Sebenarnya pakai pointer biasa juga bisa. Pakai pointer biasa bisa. Nah, kemudian dari switchable device itu kemudian didetailkan, di override metode-metodenya oleh subclass switchable device. Ada lamp, kalau kita mau extend perangkat elektronik lain yang bisa dikontrol oleh button juga bisa. Ada lampu, ada kipas angin misalnya, tinggal buat aja satu subclass baru kipas angin, subclass baru monitor, subclass baru blender misalnya, dan seterusnya. Nah, menarik. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya.
Aman ya? Nah, itulah yang disebut sebagai dependency inversion principle. Sehingga sudah komplit sudah pemahaman kita tentang solid principle mulai dari awal sampai akhir ya. 5 prinsip yang terpisah yang kemudian disatukan oleh Michael Feather berdasarkan di tahun 2004 ya, berdasarkan artikel-artikel yang ditulis oleh Uncle Bob mengenai design principle and design pattern. Nah, jadi artikel utamanya yang dirujuk oleh Michael Feather itu adalah design principle and design pattern, di mana di situ sebenarnya lebih banyak menjelaskan desain prinsipalnya ya, patternnya kurang begitu dinampakkan, hanya beberapa aja yang di mention. Nah, desain pattern yang lengkap itu dimention oleh bukunya dari The Gang of Four. Nah, jadi ada penulis expert ya ternama yang menulis buku isinya kumpulan desain pattern sebagai solusi ya, sebagai solusi yang sudah umum digunakan oleh para expert di dunia IT dan juga mungkin diterapkan dalam industri waktu itu ya. Dan sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan pattern-pattern yang ada dalam desain pattern. Total sepertinya sih ada 20-an lebih ya pattern-pattern dalam desain pattern. Mulai dari factory method, abstract method ya, abstract factory, singleton, apalagi builder, adapter, banyak banget teman-teman. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang desain pattern. Kemudian nanti setelah desain pattern masih ada 2 pertemuan ya. Salah satunya adalah guest lecture. Nah, guest lecture nanti saya minta untuk mungkin membahas topik umumnya adalah tentang clean architecture. Clean arsitektur yang juga merupakan buku dari Uncle Bob juga. Begitu teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Eh, Kalau ada yang ingin mau nanya Pak. ditanyakan, ya silakan. Dengan siapa? Febri Pak. Siapa, sorry? Saya Febri Pak. Febri. Febri Febri. Andrianto. Ya, Mas Febri, silakan. Gimana Mas Febri? Saya mau nanya tentang ini Pak, desain arsitektur sih Pak. Desain arsitektur, oke. Belum kita bahas tapi. Eh, iya, saya mau nanya Pak. Kan ada Ya, beberapa ya kayak MVC, MVP sama MVVM. MVVM Ya, ya Pak ya. Kalau ya nggak salah tuh. MVVM. Ya. Ya. Kenapa tuh? Nah itu kalau kita yang untuk pakai salah satunya itu alasannya kenapa Pak ya? Misalnya saya mau MVC ini untuk apa? Untuk proyek apa yang bagus? Eh, Misalnya gitu Pak. Kan kan ada macam-macam ya. Pasti kan ada tujuannya untuk apa gitu Pak. Ya. Seperti itu sih Pak saya. Oh, oke. Pertanyaannya apa berarti? Desain arsitektur X bagus untuk Pertanyaannya apa gitu? ya, ya betul Pak. MVC ini untuk apa semua proyek masuk apa atau untuk Ya, spesifik proyek. ya, sebenarnya kalau kita sudah ngomongin desain arsitektur ya, clean arsitektur ya, penerapannya itu tidak terbatas pada suatu teknologi doang, Mas Febri ya. Jadi misalnya Mas Febri apa namanya punya sebuah project gitu, kemudian project ini bagusnya pakai apa ya, MVC atau MVVM atau yang lain ya. Nah, apa namanya penentuannya itu tergantung dari kebutuhan yang pertama, kebutuhan dari organisasinya ya, kebutuhan dari organisasinya. Kira-kira proyeknya itu nanti akan ada scalability-nya apa enggak, scalable apa enggak, proyeknya bisa di scale apa enggak, apakah proyek ini cuman misalnya ya kita mau bikin project landing page profil perusahaan, nah itu kan proyeknya simple ya. Mungkin juga isinya cuman konten dummy doang. Maksudnya dummy itu aset-aset doang, statis doang ya, bukan dummy, sorry. Statis doang. Project yang seperti itu sesimpel itu sih kalau bisa minim resource ya. Jangan apa namanya? Jangan terlalu muluk-muluk menggunakan microservice lah, menggunakan eh, arsitektur yang ribet gitu. Nggak perlu, karena mungkin kan sekedar landing page itu sekedar orang baca sudah. Mungkin di situ ada satu form aja, formulir untuk
kalau kita mau subscribe atau mau apa namanya mendapatkan informasi terkini tentang perusahaannya. Nah, jadi yang pertama perlu dipertimbangkan ketika teman-teman menggunakan architectural pattern ya, pattern untuk arsitektur seperti MVC, MVVM itu adalah scalability-nya seperti apa dulu. Kemudian kalau cocok untuk project apa, di semua project sih saya rasa cocok ya, MVC, MVVM. Karena memang tujuan dari arsitektur itu tidak memandang ini, Mas Febrian. Arsitektur itu tidak memandang eh, implementasi detailnya, sama seperti desain prinsipal ya. Arsitektur itu sama philosophical guide juga. Philosophical guide yang membagi source code atau project base kita itu ke bagian-bagian, section-section sesuai dengan sesuatu. Nah, misalnya kalau MVC, MVVM itu membagi source code kita berdasarkan section fungsinya. Jadi ada yang berfungsi sebagai model, ada yang berfungsi sebagai, kalau model itu berarti ya berkaitan dengan data ya, simpelnya ya, berkaitan dengan data. Kalau view itu berkaitan dengan tampilan yang ada di depan. Gimana caranya yang ditampilkan di depan, di website, di aplikasi itu mendapatkan data yang disediakan oleh model, kita menggunakan hubungan antara model dan view, yaitu controller. Nah, kan kurang lebih begitu ya. Begitu pula dengan eh, apa namanya MVVM misalnya, ada model, ada view model. Nah, itu kan arsitektur pattern yang sebenarnya 11-12 ya. Dan MVVM ini biasanya, tapi kalau ditanya eh, best practice-nya di mana, jawabannya adalah bisa diterapkan di berbagai project. Cuman Mas Febri mungkin bisa lihat apa namanya, lihat popularity dari penggunaan suatu arsitektur juga. Seperti misalnya dalam web front-end development itu yang paling ramai digunakan framework apa ya? Apakah React, apakah Angular, atau Vue.js misalnya. Nah, itu kan bisa kelihatan ya. Sama, architectural design juga biasanya sih ada yang populer untuk teknologi tertentu atau untuk apa namanya untuk pengembangan software tertentu. Misal MVC mungkin teman-teman akan lebih populer terlihat di pengembangan web, apalagi yang berbasis apa namanya monorepo ya, yang berbasis monorepo. Jadi monorepo itu antara back-end dan front-end-nya jadi satu. Nah, seperti PHP yang jadul ya, PHP yang jadul, em, bukan microservice terpisah antara back-end dan front-end-nya. Kemudian kalau teman-teman bahas tadi misalnya MVVM, model view model, itu mungkin lebih rame di pengembangan mobile, ya kan? Pengembangan mobile application kayak Android itu kan banyak tuh dulu. Java, eh, Compose, apa Java MVVM, arsitekturnya pakai model view controller. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau saya boleh jawab ya. Jadi penggunaan architectural pattern dalam software development itu eh, tidak memandang teknologi apa lebih bagus yang mana. Nah, tapi fokus dari MVC, MVVM, architectural pattern lainnya ya, masih ada banyak, itu fokusnya adalah pada pemisahan eh, tujuan, ya, pemisahan tujuan atau separation of concern. Bagaimana code base itu kita pisahkan berdasarkan tugas dan misinya masing-masing. Kalau MVC ya, mana yang model berkaitan dengan data, mana yang view berkaitan dengan user interface, tampilan, dan mana yang controller. Nah, kalau kalau menurut saya seperti itu, Mas Febrian. Oke, baik Mas Pak. Febrian, Eh, developer iya, kebetulan saya developer Pak. di mana? Masih di Software sih Pak. Oh, di Di Software House, ya. eh, eh, masih Sorry kalau stacknya. sorry Hah? kalau saya mungkin dulu pernah nanya ya. Kalau mungkin sekarang lupa gitu. Di Software House Iya, bagian apa, Mas? Developer apa tuh? sebenarnya nyampur sih Pak. Kadang-kadang front end, Nyampur. kadang-kadang back end. Iya, Palu dada ya. Palu gak ada sih Pak Software House Pak. Gajinya gede berarti. Cukup sih Pak. Alhamdulillah. Baik, baik. Nah, gitu kalau menurut saya. Nah, jadi MVC, MVVM ataupun eh, apa namanya architectural pattern kan ya, itu eh, tujuannya tidak untuk suatu project tertentu, tidak untuk suatu teknologi tertentu, tapi juga tujuan utamanya itu adalah memisahkan ya tadi, memisahkan tugas-tugasnya. Selain MVC, MVVM itu kan juga ada yang model view
apa MVP ya kan, model view presenter itu juga cukup rame. Ada juga unidirectional data flow ya. Unidirectional data flow itu kalau teman-teman belajar apa React.js di web ya sepertinya ya, kita pakai React. Di situ kan ada gimana cara memanage state. Nah, global state dengan Redux. Nah, itu juga merupakan architectural pattern juga, unidirectional data flow ya, penggunaan Redux kalau teman-teman pakai ya. Kalau teman-teman pakai. Ada juga model view intent ya, MVI. Nah, itu banyak. Tujuan penggunaan architectural pattern ya, belibet ya. Architectural pattern itu adalah pemisahan tadi tugas-tugasnya. Nah, kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Febrian. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas juga di uh, clean arsitektur ya. Nah, itu Oke. untuk pertemuan malam hari ini, sorry, siang hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Silahkan presensinya dan seperti biasa kalau ada kendala, terutama untuk presensi, izin sakit atau ada kerjaan tidak bisa ikut atau izin absen manual boleh juga via email ya lintang@cakrawala.ac.id dan jangan lupa terakhir isi juga form feedback dari fasilitator kelas kita siang hari ini ada Mas Rehan. Begitu. Mau nanya lagi Pak Ya tentang boleh. Silakan UAS silakan. Pak. UAS itu Gimana? nanti apa project atau soal ya Pak? Oh, UASnya ya. Nah, kalau UASnya sih kalau dari dosen koordinator dia Pak Herdi itu menyusun project tapi bersama dengan mata kuliah lain. Nah, jadi kalau yang untuk kelas malam atau weekend itu nanti mungkin nggak bisa ya pakai project yang berkolaborasi dengan mata kuliah lain kayak database atau web. Nah, kalau yang reguler sih katanya kolaborasi ya. Nah, tapi kalau kelas malam mungkin saya sih pengennya yang simpel aja ya. Mungkin kayak soal essay atau pilihan ganda tapi multiple choice barangkali seperti itu. Jadi belum belum ditentukan Mas Febrian. Oh, Ini Mas baik Pak. Febrian ya? Iya, Febri Andrianto Pak. Ya, begitu. Kak, maunya apa? Kalau Mas Febrian maunya apa kira-kira? Saya sih fleksibel sih Pak. Oh, enggak. Maunya sih nggak usah UAS ya. Ya, mungkin mungkin esai atau pilihan ganda multiple choice tapi pilihannya ada banyak gitu ya, multiple choice barangkali atau single option choice juga bisa mungkin ya. Materinya mungkin dari awal ya, tapi ya teman-teman ya, kalau kalau apa kalau UASnya simple berarti materinya dari awal semester. Nah, tapi kalau mungkin project saya pertimbangkan sih dari setelah UTS saja. Nah, cuman kalau project em, belum ada format yang menurut saya pas juga ya, masih masih di ini. Nanti saya akan umumkan waktu guest lecture ya, waktu guest lecture. Baik Begitu. Pak. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan coba bahas tentang desain pattern. Terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak.